Patih Lembu Segoro. Ampun Gusti Samaratungga, sesembahan hamba, karena pendapat ini sangat terkait dengan kedudukan Paduka sebagai raja. Bukankah Paduka pernah bersabda, kalau nanti gagal dalam mewujudkan Candi Borobudur dalam masa pemerintahan Paduka, Paduka akan mengundurkan diri. Di samping Paduka sudah lanjut usia, perlu ada penerusnya. Hal inilah Gusti Samaratungga, hamba tidak berani memberikan saran dan pendapat. Hamba takut kalau keliru. Raja Samaratungga. Benar Patih, bila Candi Borobudur tidak selesai dalam masa yang hampir berakhir, aku mengundurkan diri. Di samping umurku yang sudah lanjut, putriku Diah Pramodawardhani tentu sanggup meneruskan. Siapa yang kamu bawa menghadap bersamamu? Ini Patih. Patih Lembu Segoro. Ampun Gusti Prabu Samaratungga, sesembahan hamba. Ini adalah peramal yang sangat terkenal atau ahli nujum yang mungkin dapat memberikan gambaran tentang pertanyaan Paduka. Namanya Nulinggo Kertapati. Raja Samaratungga. Nulinggo Kertapati, dari mana asalmu? Dan apa pendapatmu tentang Candi Borobudur yang belum kunjung selesai dan penyakit menular yang memakan banyak penderita? Beri ulasanmu. Nulinggo Kertapati. Ampun Paduka Raja Samaratungga, sesembahan hamba. Hamba berasal dari tanah Jawa, nun jauh di timur, namun masih di bawah kekuasaan Mataram juga. Menurut hamba yang bisa hamba lihat, terhentinya pembangunan Candi Borobudur dan penyakit menular terkait sangat erat. Pembangunan Candi Borobudur akan dapat dilanjutkan bersamaan dengan sirnanya penyakit menular. Ada dua pilihan. Pilihan pertama sangat berat Paduka, yaitu korban wanita berdarah bangsawan dari lingkungan istana untuk dikorbankan ke kawah Gunung Merapi. Dan pilihan kedua adalah menikahkan putri bangsawan kerajaan dengan syarat ada serat-serahan manusia kembar dari seberang sebagai pengiring. Manusia kembar tersebut haruslah dari manca yang memahami budaya Mataram. Keputusan harus sudah dilakukan dalam 3 hari ke depan saat bulan purnama. Masing-masing pilihan sungguh sangat berat Paduka Raja. Mendengar uraian peramal Nulinggo Kertapati, Raja termenung sejenak. Ingat akan putrinya yang dihadapkan akan meneruskan kedudukannya sebagai penguasa Mataram, meneruskan pembangunan Candi Borobudur. Kalau harus dikorbankan kepada penguasa Gunung Merapi, tetapi juga ada harapan bila harus dinikahkan. Namun seserahan manusia gembar dari mancanegara yang harus mengerti budaya Mataram agak sulit juga. Raja Samaratungga. Patih Lembu Segoro, apa pendapatmu tentang ini? Patih Lembu Segoro. Ampun Paduka Raja Samaratungga, kedua pilihan sungguh sangat berat. Pilihan pertama sungguh sangat berat, mengorbankan putri istana dalam 2 atau 3 hari saat purnama. Dan pilihan kedua masih ada waktu untuk dipikirkan, namun sudah ada kejelasan. Sebaiknya memilih kedua agar pemerintahan berjalan aman, dan sebaiknya disayembarakan, karena syarat serah-serahan manusia kembar dan dari manca yang mengerti akan kearifan lokal Mataram sangat susah, tetapi mungkin saja ada juga. Mendengar uraian Patih Lembu Segoro, tentu saja Raja Samaratungga cenderung memilih pilihan yang kedua, agar suksesi pemerintahan berjalan lancar tanpa adanya syakwasangka kepada patihnya. Raja Samaratungga. Patih dan Nulinggo Kertapati, pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nulinggo Kertapati, hal yang terkait dengan biaya agar berhubungan dengan Patih, kalian bisa meninggalkan tempat ini. Maka Patih Lembu Segoro dan peramal Nulinggo Kertapati segera meninggalkan istana
Pilihan raja yang cenderung diarahkan. Pilihan yang kedua, segera menyebar di luar istana, terutama bagi orang penting yang dekat dengan lingkungan kekuasaan. Kurir memberitahu Gunadarma. Siang di terik matahari, seseorang dari lingkungan istana dengan hati-hati menuju tempat tinggal Gunadarma dengan menyamar sebagai petani, memikul hasil bumi berupa sayuran dan kelapa. Sesampainya di halaman rumah segera menawarkan dagangannya. Kurir, "Permisi, mau membeli sayuran dan kelapa ayang." Segera Gunadarma keluar dan dari rumahnya mendengar kode tersebut. Gunadarma, "Ya, aku mau beli." Kurir sambil menengok kiri dan kanan. Kalau ada orang lingkungan istana yang mengetahui, tidak ada aman-aman saja. Dengan berbicara sangat pelan, kurir, "Eyang, ada berita yang sangat mengejutkan." Gunadarma, "Mari masuk dulu sambil minum teh dan makan pisang goreng." Kurir, "Terima kasih, Eyang." Maka dipanggillah Jagdanu, Yuseko, dianasionalisasi, Boy Gatot dan Hambali untuk dikenalkan dengan kurir orang kepercayaan Gunadarma dari lingkungan istana. Gunadarma, "Kurir Sumokerto, kenalkan ini orang-orangku yang akan bantu memecahkan persoalan yang pelik ini. Berkenalan saat ini tidak perlu harus berjabat tangan seperti dulu. Cukup salam saja, karena penyakit menular sehingga kita harus membatasi kontak antar manusia." Kurir Sumokerto, "Oh begitu ya, Eyang." Gunadarma, "Benar Sumokerto, hindari kerumunan, jaga jarak, gunakan penutup hidung dan mulut, dan rajin cuci tangan dengan air mengalir. Itu cara menghindari sebelum obat penyakit menular ini diketemukan penangkalnya. Beritahu kepada keluargamu agar terhindar dari penularan penyakit yang belum jelas namanya ini." Kurir Sumokerto, "Eyang, ini ada berita yang sangat mengejutkan. Patih membawa seorang ahli nujum ke istana sehubungan dengan terhentinya pembangunan Candi Borobudur dan penyakit menular di daerah Borobudur. Menurut ahli nujum Nulinggo Kertapati, pembangunan Candi Borobudur akan dapat dilanjutkan bersamaan dengan sirnanya penyakit menular. Ada dua pilihan. Pilihan pertama sangat berat, yaitu mengorbankan wanita berdarah bangsawan dari lingkungan istana untuk dikorbankan ke kawah Gunung Merapi. Pilihan yang kedua adalah menikahkan putri bangsawan kerajaan dengan syarat ada serah-serahan manusia kembar dari seberang sebagai pengiring. Manusia kembar tersebut haruslah dari manca yang memahami budaya Mataram. Keputusan sudah harus diambil dalam 3 hari saat purnama. Apakah berita ini cukup, Eyang? Kalau cukup, aku segera mohon pamit." Gunadarma, "Rasanya cukup, Kurir Sumokerto. Tapi silahkan diminum dulu teh dan pisang gorengnya." Kurir Sumokerto, "Terima kasih, Eyang. Aku mohon diri." Gunadarma, "Ya, hati-hati di jalan. Kalau ada berita lagi, aku tunggu." Gunadarma segera memberikan sedikit uang untuk beli sayur mayur dan kelapa untuk kebutuhan 1 minggu. Sesudah itu kurir segera meninggalkan tempat tinggal Gunadarma. Diskusi di antara pendaki Gunung Semeru. Sepeninggal kurir Sumokerto, segera mereka berlima disaksikan oleh Gunadarma. Segera duduk membentuk setengah lingkaran, mendiskusikan berita yang baru diterima. Boy Gatot, "Eyang, ada sedikit pertanyaan. Kami semua belum mengenal kurir Sumokerto sepenuhnya. Rasanya wajar kalau kami ingin tahu seberapa jauh kami semua percaya. Mohon pencerahan, Eyang."